Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Krista Setepus sebagai moderator kelompok 6. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi proses atme obat. Di sini kami kelompok 6 terdiri dari 8 orang, yaitu saya Adik Kertas Tepu, selanjutnya rekan saya itu Adila Nevasya, Cinta Destriantika, Indah Mayasari Siregar, Lisa Noviana, Rafli Putra Alif, Selvia Alvin, dan terakhir yaitu Taskia Kelisa. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang pengertian farmakokinetika dan pengertian absorpsi. Eh, jadi, kita mulai dari farmakokinetika adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari bagaimana tubuh memproses obat, mencakup perjalanan obat dalam tubuh mulai dari saat kita konsumsi hingga saat kita keluarkan. Proses ini melibatkan 4 tahap utama yang biasa disebut yaitu menjadi atme. Apa itu atme? Yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Baik, kita berarti masuk ke absorpsinya. Absorpsi sendiri adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian, misalnya saluran pencernaan atau kulit kita, ke dalam aliran darah kita. Faktor yang mengaruhi absorpsi meliputi rute pemberian obat, sifat fisikokimia obat, dan kondisi saluran pencernaan. Absorpsi sangat penting karena menentukan seberapa banyak obat yang mencapai sirkulasi sistematik dan bisa memberikan efek terapeutiknya. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, yang pertama ada kelarutan obat, yang kedua kemampuan difusi melintas sel membran, yang ketiga konsentrasi obat, yang keempat sirkulasi pada letak absorpsi, yang kelima luas permukaan kontak obat, yang keenam bentuk sediaan obat, dan yang ketujuh cara pemakaian obat. Selanjutnya terdapat proses distribusi. Distribusi adalah proses penyebaran obat dari darah ke jaringan dan organ tubuh, di mana obat akan dibawa dari sirkulasi sistemik ke seluruh bagian tubuh. Distribusi obat dari plasma ke jaringan interstisial bergantung pada curah jantung, protein plasma atau protein jaringan, dan sifat lipolifik reaktif dari obat. Faktor yang mempengaruhi distribusi yang pertama ada kadar protein dalam darah. Jika protein rendah, lebih banyak obat yang aktif dan bisa lebih kuat efeknya. Yang kedua, interaksi obat dengan makanan. Makanan bisa mempercepat atau menghambat penyebaran obat. Yang ketiga, ada faktor-faktor lain seperti jenis makanan dan nutrisi yang dapat mempengaruhi kadar protein dalam darah dan distribusi obat. Selain itu, aliran darah, organ, dan sifat obat juga berpengaruh. Nah, selanjutnya itu ada metabolisme atau yang bisa disebut dengan biotransformasi, yaitu ini adalah proses biokimia di mana tubuh kita itu mengubah struktur kimia obat menjadi bentuk yang lebih mudah dieliminasi dari tubuh. Nah, tujuan utama dari metabolisme obat itu adalah untuk mengaktifkan, menginaktivasi, atau mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan dari tubuh melalui urin, feses, atau proses eliminasi lainnya. Selanjutnya, itu ada faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama, itu ada fungsi hati. Metabolisme dapat berlangsung lebih cepat ataupun lebih lambat, sehingga efek obat pun menjadi lebih lemah atau lebih kuat dari yang kita harapkan. Yang kedua, itu ada usia. Nah, pada bayi metabolisme itu cenderung lebih lambat. Yang ketiga, itu ada faktor genetik atau turunan. Ada orang yang memiliki faktor genetik tertentu yang dapat menimbulkan perbedaan khasiat obat pada pasien. Nah, yang terakhir itu adanya pemakaian obat lain secara bersamaan yang dapat mempercepat metabolisme atau inhibisi enzim. Mengapa tubuh melakukan metabolisme? Tubuh melakukan metabolisme itu terutama untuk mengubah zat yang masuk agar lebih mudah dikeluarkan dan tidak menumpuk di dalam tubuh. Misalnya, jika suatu obat bersifat larut lemak atau lipofilik,
Obat tersebut bisa dengan mudah menembus membran sel dan bertahan lama di dalam tubuh, yang bisa beresiko bagi kesehatan. Untuk mencegah resiko hal ini, hati mengubah struktur obat menjadi lebih larut air atau hidrofilik, sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Jika tidak dapat dikeluarkan lewat urin, obat tersebut biasanya akan dibuang melalui empedu dan keluar bersama feses. Selanjutnya yaitu ekresi. Setelah obat mengalami metabolisme dalam tubuh, metabolit atau produk hasil metabolisme obat dan juga obat yang belum mengalami metabolisme dapat diekresikan dari tubuh melalui beberapa saluran ekresi utama termasuk ginjal, hati, paru-paru, dan usus. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan atau tidak diperlukan dari dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi ekresi. Faktor-faktor seperti fungsi ginjal dan hati, pH urin, dan struktur kimia obat dapat mempengaruhi proses ekresi obat dari tubuh. Selain itu, dosis obat, frekuensi pemberian, dan interaksi dengan obat lainnya juga dapat mempengaruhi tingkat dan rute ekresi obat. Beberapa saluran ekresi utama untuk obat setelah mengalami metabolisme antara lain, yang pertama yaitu hati. Beberapa obat dan metabolit diekresikan ke dalam empedu dan hati melalui proses ekresi yang kemudian akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang kedua, paru-paru. Beberapa obat dan metabolit dapat diekresikan melalui udara yang dihembuskan seperti dalam kasus obat-obatan yang menguap atau tersedot ke dalam paru-paru dan kemudian dikeluarkan melalui napas. Dan yang terakhir, usus. Obat dan metabolit dapat diekresikan melalui saluran pencernaan dalam tinja. Selanjutnya yaitu ada proses ADME dari berbagai rute obat. Obat inhalasi. Obat ini adalah obat yang diberikan melalui saluran napas dengan cara dihirup, sehingga langsung bekerja di paru-paru. Obat ini umumnya digunakan untuk penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Keuntungan utama dari obat inhalasi adalah efek cepat dari minimnya efek samping sistemik karena langsung menuju ke organ target. Selanjutnya itu ada contoh obat inhalasi. Yang pertama itu Seretide. Seretide adalah obat inhalasi yang bekerja dengan cara melebarkan saluran napas atau salmeterol dan mengurangi peradangan paru, fluticasone, yaitu sehingga membantu mengontrol asma dan PPOK. Selanjutnya itu ada contoh kedua, Combifen. Combifen adalah obat inhalasi yang bekerja dengan cara melebarkan saluran napas melalui efek impratopium, bromida, dan salbutamol, sehingga membantu meredakan gejala PPOK. Selanjutnya itu ada proses ADME obat inhalasi. Yang pertama itu ada absorpsi, obat masuk ke paru-paru melalui inhalasi dan diserap oleh membran alveolus ke dalam aliran darah. Yang kedua itu ada distribusi, obat menyebar melalui darah ke jaringan paru-paru dan organ lain. Efek utama terjadi di saluran napas karena kontraksi obat lebih tinggi di paru-paru. Yang ketiga itu ada metabolisme. Sebagian obat di metabolisme di paru-paru, sisanya di hati oleh enzim CYP450. Yang keempat itu ada ekskresi. Obat dan metabolitnya di eliminasi melalui urin, fases, atau udara pernapasan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah transdermal. Transdermal adalah obat yang diberikan melalui kulit dalam bentuk plester atau patch atau gel agar masuk ke dalam darah secara perlahan dan bekerja di seluruh tubuh. Obat ini digunakan sebagai efek jangka panjang seperti pereda nyeri, terapi hormon, atau obat jantung. Contoh obat transdermal yang pertama itu adalah Durogesic. Adalah plester transdermal yang mengandung pentanil opioid kuat yang digunakan untuk mengatasi nyeri kronis yang parah seperti pada pasien kanker atau nyeri persisten yang tidak bisa dikontrol oleh obat lain. Lalu adalah nitrogliserin. Patch adalah plester
transdermal yang mengandung nitrogliserin. Pectoris, obat ini membantu untuk meningkatkan aliran jantung dengan cara melebarkan pembuluh darah. Lalu yang selanjutnya adalah proses ADME obat transdermal. Yang pertama adalah absorpsi. Obat diserap melalui kulit ke dalam pembuluh kapiler di dermis. Lalu adalah distribusi. Setelah masuk ke darah, obat menyebar ke seluruh tubuh dengan ikatan dengan protein plasma, atau obat bebas lebih aktif. Lalu adalah aliran darah ke organ target seperti otak, jantung, hati, dan ginjal menerima lebih banyak obat. Lalu adalah kelarutan obat atau obat lipofilik lebih cepat menembus membran sel. Lalu adalah metabolisme. Sebagian kecil obat yang dimetabolisme oleh enzim di kulit, tetapi mayoritas dimetabolisme di hati. Setelah masuk ke sirkulasi sistemik, dan lalu ada ekskresi. Obat yang dimetabolitnya dieliminasi melalui urin atau keringat dan air liur. Sublingual yaitu pemberian obat yang diletakkan di bawah lidah, larut dan langsung diserap ke dalam darah melalui mukosa sublingual, sehingga efeknya cepat. Contoh obat sublingual yang pertama ada isosorbit dinitrat. Fungsinya mengobati dan mencegah nyeri dada atau angina. Cara kerjanya yaitu melebarkan pembuluh darah untuk mengurangi beban kerja jantung. Selanjutnya ada nitrokafritat, berfungsi mencegah dan mengobati nyeri dada atau angina. Cara kerjanya yaitu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung lebih lancar. Proses ADME pada isosorbit dinitrat. Yang pertama ada absorpsi, yaitu obat diletakkan di bawah lidah, larut dan langsung masuk ke dalam darah melalui pembuluh darah di mulut. Karena tidak melewati lambung dan hati, obat ini bekerja lebih cepat. Selanjutnya ada distribusi. Setelah masuk ke dalam darah, obat menyebar ke seluruh tubuh, terutama ke pembuluh darah dan jantung, untuk membantu melebarkan pembuluh darah dan mengurangi nyeri dada atau angina. Selanjutnya ada metabolisme. Setelah masuk ke dalam tubuh, obat ini diproses oleh hati dan diubah menjadi zat lain yang tetap memiliki efek untuk melebarkan pembuluh darah dan membuat obat bekerja lebih lama. Yang terakhir ada proses ekskresi. Sisa obat dibuang dari tubuh melalui urin. Selanjutnya, dengan cara bukal, obat ditempatkan di antara gusi dan pipi, larut perlahan, dan diserap melalui mukosa bukal dengan kecepatan yang lebih lambat dibanding sublingual. Contoh obat bukal, itu yang pertama ada fentanyl bukal tablet. Fungsinya mengatasi nyeri kronis, terutama pada pasien kanker. Cara kerjanya, diserap melalui mukosa bukal, bekerja di sistem saraf pusat untuk menghambat sinyal nyeri. Yang kedua itu ada bukastem bukal tablet. Fungsinya mengatasi mual, muntah, dan vertigo. Cara kerjanya diserap melalui mukosa bukal, menghambat reseptor dopamin di otak untuk meredakan mual. Nah, selanjutnya ada proses ADME fentanyl bukal tablet. Yang pertama itu ada absorpsi. Obat diletakkan di antara gusi dan pipi, larut, dan sebagian besar langsung masuk ke dalam darah melalui mukosa bukal. Sebagian kecil yang tertelan akan diserap melalui saluran cerna. Yang kedua itu ada distribusi. Setelah masuk ke dalam darah, obat menyebar ke seluruh tubuh, terutama ke otak dan sistem saraf, untuk memberikan efek pereda nyeri. Yang ketiga itu ada metabolisme. Di dalam tubuh, obat diproses oleh hati dan diubah menjadi zat lain sebelum akhirnya dikeluarkan. Karena sebagian besar masuk langsung ke darah melalui mukosa bukal, efeknya lebih cepat dibandingkan jika ditelan. Yang terakhir itu ekskresi. Sisa obat dibuang dari tubuh melalui urin oleh ginjal.